Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran kelas Bison. Kita akan lanjutkan kepada materi. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui tentang beberapa istilah di dalam ilmu shorof. Karena nantinya istilah-istilah ini akan sering kita dengarkan, akan sering kita gunakan. Apa saja istilah yang dimaksud? Yaitu ada 5 ya. Yang pertama adalah tentang yang dinamakan huruf ilat dan huruf tad'if. Nanti penjelasannya akan ada di slide berikutnya. Kemudian tentang muqabalah. Apa itu muqabalah? Kemudian yang ketiga tentang bangunan kata atau bina. Yang keempat kita akan mengenal tentang bina sahih dan bina mu'tal. Ya. Dan yang terakhir adalah huruf asli dan huruf tambahan. Inilah 5 istilah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan yang namanya huruf ilat dan huruf tad'if. Ya. Huruf ilat itu terdiri dari 3 huruf saja, yaitu alif, wawu, dan ya. Alif, wawu, dan ya. Ya. Kalau di dalam baca Al-Quran kita mengenal ada yang namanya hukum mad tabi'i. Nah, huruf mad itu ada 3. Alif, wawu, dan ya. Nah, huruf ilat itu sama dengan huruf mad. Alif, wawu, dan ya. Ya. Kenapa dinamakan huruf ilat? Secara makna, ilat artinya sebab atau penyakit. Ya. Kenapa dinamakan demikian? Dikarenakan huruf ilat biasanya menjadi sebab dipanjangkannya bacaan. Ya. Selain itu, huruf ini juga sering dibuang ya, dari sebuah kata atau juga diganti. Sebagaimana dibuang dan digantinya sesuatu yang berpenyakit. Itulah sebabnya kenapa dinamakan dengan huruf ilat. Ya. Jadi nanti ketika mendengar huruf ilat, ingat huruf ilat itu hanya 3. Alif, waw, dan ya. Kenapa disebut dengan huruf ilat? Jawabannya adalah karena bermaknanya sebab atau penyakit. Ya. Alasan dinamakan tersebut karena menjadi sebab dipanjangkannya bacaan dan juga huruf ini sering dibuang atau digantikan. Ya, sebagaimana dibuang dan digantikannya sesuatu yang berpenyakit. Kita lanjutkan. Lalu huruf tad'if adalah huruf yang sama atau kembar yang terdapat di dalam satu kata. Umumnya huruf kembar ini cara bacanya diidghamkan ya, yakni memasukkan satu huruf kepada huruf lainnya. Contoh dari kata yang dia mengandung huruf tad'if adalah madda, farra ya. Ini madda dan farra. Mana huruf kembarnya? Huruf kembarnya adalah huruf yang ditasdid. Madda ini asal katanya adalah maddada. Farro ini pun farroro. Karena hurufnya kembar, maka dia biasanya diidghamkan sehingga menjadi madda dan farro. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya tentang jenis-jenis kata yang dia mengandung huruf tad'if atau huruf kembar. Kita lanjutkan. Istilah yang berikutnya adalah muqabalah. Maksudnya apa? Muqabalah artinya berhadapan-hadapan atau mencocokkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagian besar dari kata kerja di dalam bahasa Arab ya. Ini kata kerja di dalam bahasa Arab atau kita bisa sebut fi'il itu terdiri dari 3 huruf ya. Contohnya mana'a, jalasa, kataba. Mana'a ini 3 huruf, jalasa pun 3 huruf. Kataba 3 huruf ya. Semuanya 3 huruf. Lalu apa maksudnya 3 huruf ini dengan muqabalah ya? Di sini ada keterangan lebih lanjut. Contoh di atas yaitu ini ya. Mana'a, jalasa, kataba itu dikatakan di atas wazan atau timbangan fa'ala. Jadi mana'a, jalasa, kataba itu dikatakan di atas wazan atau timbangan fa'ala. Sehingga jadinya begini. Contoh ya, kita ada 2 kata. Yang pertama adalah fa'ala, ini wazannya, dan kataba ini mauzun. Ya, mauzun itu yang ditimbang. Ini timbangannya. Ini yang ditimbang. Taib. Fa'ala ini dia berhadap-hadapan dengan kata yang lain yaitu kataba. Maka fa ini berhadapan dengan kaf, ain ini berhadapan dengan ta, lam ini berhadapan dengan ba. Maka inilah yang dikatakan dengan muqabalah, ya. Kenapa kita harus belajar muqabalah? Karena kita akan mengetahui mana yang disebut dengan fa'ul fi'li, mana yang disebut dengan ainul fi'li, dan mana yang disebut dengan lamul fi'li. Ya, karena wazan itu menjadi patokan. Ya.
Ada huruf fa ini, ada huruf ain, ada huruf lam ya. Jadi disebutnya dengan istilah fa'ul fi'li, ainul fi'li dan lamul fi'li. Kita jelaskan lebih lanjut. Oleh sebab kaf berhadapan dengan huruf fa. Mana ini? Yang ini ya. Kaf ini berhadapan dengan huruf fa. Dari kata fa'ala. Ini wazannya. Maka dikatakanlah kaf ini sebagai fa'ul fi'li. Ya, fa'ul fi'li. Walaupun bukan huruf fa, ya, tetapi huruf kaf. Tapi kita katakan ini adalah fa'ul fi'li. Kemudian, oleh sebab ta, ini ta ya, dia berhadapan dengan huruf ain. Nah, huruf ain, maka dikatakan ainul fi'li. Ya, ainul fi'li. Walaupun bukan huruf ain. Ya. Kenapa dikatakan ainul fi'li? Karena berhadapannya dengan huruf ain dari wazan fa'ala. Kemudian, huruf ba berhadapan dengan huruf lam. Ini ya. Dari kata fa'ala. Maka dikatakan ba itu sebagai lamul fi'li. Walaupun bukan huruf lam. Ya. Jadi kita sudah paham. Mana yang dimaksud dengan fa'ul fi'li. Mana yang dimaksud dengan lamul fi'li. Mana yang dimaksud dengan ainul fi'li. Pada sebuah kata. Ya. Jadi kita bisa mengetahui. Mana ainul fi'linya. Mana fa'ul fi'linya. Mana lamul fi'linya. Ya. Kita lanjut. Nanti antum semuanya akan diminta untuk melakukan latihan ya. Di Liko kita akan berlatih untuk menentukan fa'ul fi'li, ainul fi'li, dan lamul fi'li ya. Dari kata-kata berikut. Ini ada gosala, kemudian qoro'a, nasoro ya. Kita kasih harokat saja. Gosala, qoro'a, nasoro, ini jalasa, dan zahaba ya. Dari gosala misalnya, mana lamul fi'linya, mana ainul fi'linya, mana fa'ul fi'linya ya. Ingat, timbangannya adalah semuanya fa'ala. Huruf pertama adalah fa'ul fi'li, huruf kedua ainul fi'li, huruf ketiga lamul fi'li. Silakan nanti dilatih sebelum liko mana fa'ul fi'linya, mana ainul fi'linya, dan lamul fi'linya. Ketika di liko antum sudah bisa ya, tanpa harus memikirkan lebih panjang. Jadi kita bisa cepat. Mana fa'ul fi'linya? Huruf ini. Mana ainul fi'linya? Huruf ini. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Jika, nah ini ada kasus ya. Karena fi'il itu memang sebagian besar terdiri dari 3 huruf. Akan tetapi ada juga fi'il atau kata kerja yang terdiri dari 4 huruf. Maka wazan atau timbangannya adalah fa'lala. Contoh di sini ada mauzunnya adalah dahroja. Maka bagaimana kita memperhatikannya? Mana fa'ul fi'linya, mana ainul fi'linya, mana lamul fi'linya ya. Maka di sini keterangannya dal adalah fa'ul fi'li karena berhadapan langsung dengan fa'ul fi'li. Kemudian ha dia disebut dengan ainul fi'li karena langsung berhadapan dengan huruf ain pada wazan fa'lala. Adapun ro dia adalah lamul fi'li. Hanya saja kita sebut dengan lamul fi'li pertama ya. Karena berhadapan dengan lam pada fa'lala yang pertama. Kemudian huruf jim ini adalah lamul fi'li yang kedua. Seperti itu ya. Jadi kalau 4, fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li pertama, dan lamul fi'li yang kedua. Itu kalau 4 ya. Kemudian kita akan belajar tentang istilah lainnya, yaitu bangunan kata. Atau bisa kita sebut dengan bina ya. Bangunan kata atau bina adalah susunan huruf yang membentuk sebuah kata. Hurufnya berarti huruf hijaiyah. Ketika huruf hijaiyah bersatu membentuk sebuah kata, itu ada beberapa jenis bangunan kita sebut ya. Beberapa jenis bina. Bina apa saja? Secara umum, bangunan kata atau bina di dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah bina sahih, yaitu bangunan kata yang terdiri dari huruf-huruf sahih. Apa saja huruf sahih? Ya, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua adalah bina mu'tal, bangunan mu'tal, yaitu bangunan kata yang terdapat huruf ilat di dalamnya. Ya, jadi bina sahih adalah kebalikan dari bina mu'tal. Kalau mu'tal, dia mengandung huruf ilat, yaitu alif, waw, dan ya. Adapun bina sahih, maka itu bangunan kata yang terbebas, jadi tidak terdapat di dalamnya huruf ilat. Itu bina sahih. Ya. Kita akan lanjutkan ya. Sekarang kita bahas lebih lanjut tentang bina sahih. Bina sahih
adalah bangunan kata yang terbentuk dari huruf hijaiyah selain huruf ilat, ya. Jadi jika tidak mengandung huruf ilat, tidak mengandung huruf alif, waw, dan iya, maka inilah yang dimaksud dengan bina sahih, ya. Bina sahih pun terbagi menjadi 3 jenis. Nah, yaitu yang pertama adalah salim, yaitu bangunan yang terbentuk dari huruf sahih yang tidak mengandung alif, waw, dan iya, dan dia kosong dari huruf hamzah dan huruf tad'if atau huruf kembar. Jadi salim ini adalah bina yang huruf-hurufnya huruf sahih dan dia pun kosong dari huruf hamzah dan huruf kembar. Adapun jika ada huruf hamzah di dalamnya, dia tidak mengandung huruf ilat tetapi ada hamzah di dalamnya, maka disebutnya bina mahmuz. Ini yang kedua. Dan apabila dia termasuk bina dengan huruf-huruf sahih namun ada huruf yang sama atau kembar di dalamnya, maka disebut dengan mudhoaf. Kita lihat contohnya. Salim, bangunan yang terbentuk dari huruf sahih. Dia kosong dari huruf hamzah dan tad'if. Contohnya adalah nasoro. Adakah huruf ilat di sini? Tidak ada. Tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada iya. Adakah huruf hamzah? Tidak ada. Adakah huruf tad'if, huruf yang kembar? Tidak ada. Maka inilah yang dimaksud dengan bina salim. Kemudian jalasa. Ini pun sama. Dia tidak ada huruf ilat, tidak ada huruf hamzah, tidak ada huruf tad'if. Maka ini dimasuk dalam bina salim, ya. Kemudian yang kedua, ini semuanya bukan huruf ilat, ya. Akhoda ini bukan huruf ilat, akan tetapi ada hamzah di sini, ya. Ini hamzah, ya. Maka ini masuk kepada jenis bina mahmuz, ya. Kemudian sa'ala. Sa'ala pun tidak ada huruf ilat, tidak ada huruf kembar, akan tetapi ada huruf hamzah di sini. Maka ini dimaksud dengan mahmuz. Yang selanjutnya, yang mudhoaf. Mudhoaf itu dia bangunan huruf sahih, tidak ada huruf ilat di dalamnya. Akan tetapi dia ada huruf kembar, yaitu dalnya ini 2. Madada seperti di awal tadi, parro ini paroro. Dal dan ro-nya dia adalah huruf kembar, maka kita sebut dengan bina mudhoaf. Paham, ya? Jadi bina sahih itu terbagi menjadi 3. Yang pertama salim, yang kedua mahmuz, yang ketiga mudhoaf. Silakan dipelajari lagi apa bedanya, ya. Setelah memperhatikan definisi ini, insya Allah antum semuanya bisa paham, ya, apa yang dimaksud dengan salim, yang dimaksud dengan mahmuz, dan yang dimaksud dengan mudhoaf, ya. Sekarang kita akan belajar tentang bina mu'tal, ya. Apa yang dimaksud dengan bina mu'tal? Yaitu bina atau bangunan kata yang terkandung di dalamnya huruf ilat, huruf alif, waw, atau iya. Dijelaskan lagi, bina mu'tal adalah bangunan kata yang di dalamnya terkandung huruf ilat, yaitu huruf alif, waw, atau ya. Bina mu'tal pun sama seperti halnya bina sahih. Dia ada beberapa jenis. Nah, kita akan bahas lebih lanjut jenis-jenisnya. Jenisnya ada 4 macam. Yang pertama adalah misal. Misal yaitu bina mu'tal yang fa'ul fi'linya adalah huruf ilat. Jadi fa'ul fi'li itu apa? Kita sudah belajar di muqabalah. Fa'ul fi'li itu apa? Jadi fa'ul fi'linya dia huruf ilat. Nanti akan lebih jelas dengan melihat contoh. Perhatikan saja dulu, ya. Ini untuk misal, yaitu bina mu'tal yang fa'ul fi'linya adalah huruf ilat. Yang kedua adalah ajwaf. Ajwaf yaitu bina mu'tal yang ainul fi'linya. Nah, ini ainul fi'li. Bedanya dengan misal, ini di depan fa, ini ajwaf ainulnya adalah huruf ilat. Yang ketiga nakis, yaitu bina mu'tal, ya, yang lamul fi'linya adalah huruf ilat. Yang keempat adalah lafif, yaitu bina mu'tal yang terdapat 2 huruf ilat. Yang tadi 3 sebelumnya itu hanya 1, ya, huruf ilatnya. Adapun yang lafif itu 2. Dan lafif ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah makrun. Apa itu makrun? Ya, bina mu'tal yang ainul fi'li dan lamul fi'li adalah huruf ilat yang berdampingan, ya. Jadi berdekatan, dia berdampingan, ya. Kemudian yang kedua mafruk, yaitu bina mu'tal yang fa'ul fi'li dan lamul fi'li adalah huruf ilat yang terpisahkan dengan huruf ainul fi'li. Kita lihat contoh lebih jelasnya, ya. Untuk yang misal adalah bina mu'tal yang fa'ul fi'linya adalah huruf ilat. Fa'ul fi'li itu berarti huruf pertama. Yang ini nih. Ini adalah fa'ul fi'li. Maka
Ketika fa'ul fi'linya huruf ilat, yaitu wawu atau ya, maka inilah yang dimaksud dengan bina misal. Kemudian yang selanjutnya, ajwaf. Ajwaf adalah bina mu'tal yang ainul fi'linya adalah huruf ilat. Mana? Yaitu ini nih. Ainul fi'li itu huruf kedua ya. Ketika ada qola contohnya, maka ini qaf huruf sahih, maka dia ainul fi'linya adalah huruf ilat. Ini pun sama. Ba'a, ainul fi'linya huruf ilat juga. Selanjutnya, yang dimaksud dengan nakis adalah bina mu'tal yang lamul fi'linya huruf ilat. Yang mana lamul fi'li adalah huruf yang terakhir. Ro, ini fa'ul fi'li, mim, ainul fi'li. Nah, ini adalah huruf ilatnya. Jadi dia menduduki lamul fi'li. Ini pun sama. Itu adalah 3 jenis. Jadi hanya satu huruf ilatnya. Bisa di awal, ya disebut dengan misal, bisa di tengah, disebut dengan ajwab, bisa di belakang, disebut dengan nakis. Ya. Kemudian yang lafif, contohnya yang lafif makrun adalah dia bina mu'tal yang ainul fi'li dan lamul fi'li. Berarti ainul fi'li itu ini huruf yang kedua, lamul fi'li huruf yang ketiga. Ini sama-sama huruf ilat dan dia berdampingan. Demikian pula yang qawiyah. Ini pun sama-sama huruf ilat, wawu dan iya, dan dia berdampingan. Adapun mafruk, mafruk itu bina mu'tal yang punya 2 huruf ilat di dalamnya, akan tetapi terpisah. Nah, terpisahnya kenapa? Ada ainul fi'li yang bukan huruf ilat. Di sini contohnya fa'ul fi'linya wawu, lamul fi'linya alif. Ini pun wawu, ini alif. Huruf ilatnya 2, tetapi terpisahkan oleh huruf qaf dan huruf ain, yang mana keduanya adalah ainul fi'li. Itulah tentang bina-bina atau al-abniyah yang terdapat di dalam ilmu sorof. Nanti silakan dipelajari lagi, dipahami ya, apa perbedaan dari semua bina yang ada. Karena nanti kita akan berhadapan dengan istilah-istilah ini. Dan yang terakhir kita akan mengenal tentang huruf asli dan huruf tambahan atau huruf zaidah. Huruf asli adalah huruf yang ketika ditasrif, dia senantiasa ada dalam setiap bentuk kata. Contoh, kasaro, yaksiru, kasron, kasirun, maksurun, iksir, lataksir, maksirun, iksarun, kusiro, yuksaru. Yang anak kasih hitam, ya ini kaf, sin, ro adalah huruf asli. Kenapa? Karena dia selalu muncul di setiap bentuk kata. Di sini ada kaf, sin, ro. Di sini pun ada kaf, sin, ro. Di sini pun ada kaf, sin, ro. Seterusnya, ya. Ini kecuali huruf alif, ini tidak bisa dimerahkan, jadi anak hitamkan saja. Tapi ini huruf alif termasuk huruf tambahan ya. Yang jadi huruf aslinya adalah tetap kaf, sin, dan ro. Kemudian ini maksurun, tetap ada kaf, sin, dan ro-nya tetap ada. Iksir, kaf, sin, ro tetap ada. Sampai yuksaru pun kaf, sin, ro-nya tetap ada. Adapun yang dikasih merah, nah ini ya ketika di kasaro dia tidak muncul, tapi di yaksiru dia muncul. Ketika di bentuk kata berikutnya, di sini tidak muncul huruf ya-nya. Jadi huruf asli itu adalah huruf yang senantiasa ada di dalam setiap bentuk kata. Ya, bentuk katanya ini semuanya adalah bentuk-bentuk kata yang nanti kita akan pelajari. Ya, apa saja bentuk kata ini ya. Taib. Itulah huruf asli. Kemudian apa yang dimaksud dengan huruf tambahan? Huruf tambahan adalah selain huruf asli yang masuk ke dalam sebuah kata. Contoh di atas ya, kita ada huruf ya. Nah, ini adalah huruf tambahan karena dia masuk hanya di beberapa kata atau satu kata saja. Adapun di bentuk kata yang lain dia tidak muncul. Kemudian ada huruf alif ya, yang anak kasih merah semuanya nih ya. Mim, wawu, kemudian alif lagi, kemudian lam alif, kemudian ta, mim lagi, dan ya. Ini semuanya adalah huruf tambahan atau huruf zaidah. Karena dia tidak muncul di setiap bentuk kata. Ketika ditasrif, huruf yang di satu kata dia muncul, di bentuk yang lain dia tidak muncul. Ya, itulah huruf tambahan. Beda dengan huruf asli yang apapun tasrifnya, apapun bentuk katanya dia selalu ada di situ. Ini Anda simpulkan ya. Huruf tambahannya adalah ya, alif, mim, wawu, la, alif, ta, mim, dan ya. Itulah huruf zaidah atau huruf tambahan. Insya Allah nanti di Riko antum akan diminta untuk mencari mana huruf asli dan mana huruf tambahan. Anda akan munculkan contohnya sebagaimana contoh yang ini ya. Silakan nanti antum cari mana yang menjadi huruf asli, mana yang menjadi huruf tambahan. Demikian untuk pelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami tentang istilah-istilah ini
Mungkin bagi yang baru belajar ini merupakan istilah-istilah yang asing ya, yang memang jarang sekali atau bahkan belum pernah didengar. Oleh karena itu, jika video ini dengan satu kali menonton antum belum paham, silahkan diulang lagi ya. Bisa beberapa kali pengulangan sampai antum mendapatkan faidah dan memahami materi ini. Kalaupun masih belum paham, jangan sungkan untuk tanyakan di grup ya, atau japri ke ana. Silahkan. Nomor ana sudah ada di grup WA. Nanti silahkan japri dan kita akan diskusikan. Ataupun kalau lebih baik, silahkan ditanyakan saja di grup, agar yang lain pun mendapatkan faidah dari pertanyaan yang antum ajukan. Baik, cukup ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.